Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk Ismul Diarsyah dengan NIM 23060511179. Di sini saya akan mengerjakan UTS Sistem Security, di mana materi yang saya ambil yaitu keamanan basis data. Salah satu materinya yaitu SQL injection. Di sini saya akan menjelaskan eksploitasi dan mitigasinya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai SQL injection, yaitu salah satu jenis serangan keamanan pada sistem database. SQL injection merupakan teknik yang mungkin sering digunakan oleh attacker atau penyerang untuk memanfaatkan kelemahan pada aplikasi yang terhubung dengan database. Jadi, serangan ini biasanya terjadi pada aplikasi web yang memiliki fitur input seperti form login, form pencarian, atau form input data lainnya. Jika sistem ini tidak dirancang dengan keamanan yang baik, attacker atau penyerang dapat memanfaatkan celah tersebut untuk masuk ke sistem tanpa izin. Penyerang bisa mencuri data atau bahkan merusak database. Oleh karena itu, pemahaman mengenai SQL injection ini sangat penting dalam bidang keamanan sistem atau kita sebut dengan sistem security. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke sebelum kita pergi ke SQL injection, kita teori dasar apa itu database. Nah, database adalah tempat. Jadi database itu adalah tempat untuk menyimpan data secara struktur sehingga data itu dapat diakses, dikelola dan diperbarui dengan mudah. Nah, dalam dunia teknologi informasi, database digunakan hampir di semua aplikasi seperti website, aplikasi mobile, maupun sistem informasi perusahaan. Nah, terdapat beberapa jenis database, diantaranya relational database. Itu seperti yang kita gunakan pada praktikum di TI UIN Malang, MySQL. Ini sering kita gunakan. Dan PostgreSQL ini yang menggunakan tabel. Ya, MySQL ini kita sering gunakan pada praktikum web atau yang lainnya di TI UIN Malang. Dan relasi antar data serta NoSQL database seperti MongoDB atau Redis yang tidak menggunakan struktur tabel tradisional. Database biasanya dikelola menggunakan DBMS atau Database Management System seperti PHPMyAdmin atau MySQL Workbench. Yang sering digunakan ketika praktikum yaitu PHPMyAdmin ini. Dan untuk mengakses data pada relational database digunakan bahasa SQL atau kepanjangannya yaitu Structure Query Language. Selanjutnya, struktur relasio kita bahas dulu apa itu database. Selanjutnya yaitu struktur relational database. Nah, pada relational database data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, setiap tabel memiliki struktur tertentu yang menjelaskan jenis data yang disimpan. Misalnya tabel users. Users itu yang berisi kolom ID, username atau password. Untuk mengambil data dari tabel tersebut digunakan perintah SQL tadi. Contohnya seperti select. Nah, contoh select ini, contoh perintahnya select bintang from user where username Budi, yang berarti mengambil seluruh data tabel user dengan kondisi username adalah Budi. Nah, jadi struktur database yang menggunakan query SQL inilah yang menjadi target utama dalam serangan injection. Lanjut. Nah, selanjutnya definisi SQL injection. SQL injection adalah jenis serangan keamanan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna seperti query yang dijalankan oleh database berubah dari yang seharusnya. Nah, serangan ini biasanya dilalui from input seperti login atau pencarian. Dengan teknik ini, penyerang dapat memanipulasi query database
sehingga penyerang mendapatkan akses yang tidak sah. Nah, dari dampak SQL injection ini sangat berbahaya karena attacker attacker atau penyerang dapat masuk ke sistem tanpa password, membaca seluruh data dalam database, bahkan menghapus data penting. Masalah ini biasanya terjadi karena menggabungkan input pengguna langsung ke dalam query SQL-nya tanpa melakukan validasi atau pengamanan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bagaimana SQL injection bekerja? Nah, SQL bekerja itu dengan cara memanipulasi query SQL yang dijalankan oleh sistem. Sebagai contoh, pada proses login biasanya sistem tuh kan ada menjalankan query select from user where username, admin, and password. Password tuh di hash jadi admin 123 tapi di hash gitu. Tapi query ini akan memeriksa apakah username dan password dimasukkan cocok dengan data yang di database atau enggak. Namun penyerang tuh dapat memasukkan input seperti admin tanda petik strip 2 atau enggak tuh pagar. Nah, pada kolom username. Nah, tanda strip 2 ataupun pagar ini dalam SQL tuh berfungsi sebagai komentar sehingga semua perintah setelahnya itu setelah pemerintah password gitu-gitu itu akan diabaikan oleh database. Akibatnya pengecekan password tidak dilakukan dan penyerang dapat langsung masuk ke sistem tanpa mengetahui password yang sebenarnya. Nah, selanjutnya contoh pilot SQL di injection. Nah, dalam SQL injection terdapat berbagai jenis pilot atau input yang digunakan attacker untuk menyerang sistem. Contoh yang kita bypass login yang kita sudah sebutkan tadi yaitu admin tanda petik strip 2 spasi strip 2 atau pagar. Yang pagar tuh gak ada spasinya, admin strip 2 pagar gitu. Nah, sehingga sisa query yang dianggap komentar oleh database, sisa query-nya itu dianggap komentar oleh database. Contoh kedua adalah teknik true dengan pilot itu tanda petik spasi or sama dengan 1 sama dengan 1. Tanda petik 1, tanda petik sama dengan tanda petik 1. Nah, yang menghasilkan kondisi selalu bernilai benar sehingga database itu akan mengambil semua data pengguna. Contoh ketiga adalah serangan yang lebih berbahaya itu seperti tanda koma seperti drop table users. Nah, ini strip pagar atau strip 2 tadi. Nah, yang dapat menghapus seluruh tabel user dari database. Pilot ini menunjukkan betapa berbahayanya SQL injection jika sistem tidak memiliki perlindungan yang memadai. Nah, di sini saya sudah siapkan aplikasinya yang berupa ada kode versi yang rentan, ada kode yang versi nggak rentan. Nah, kode yang rentan tuh ini maksudnya tuh ada dua halaman login yang berbeda. Ada yang rentan versi enggak. Nah, kita sebelum kita pergi ke implementasinya atau kita mencoba dulu, kita akan saya akan menjelaskan implementasi dari kode rentan ini. Ini filenya demo.rots, nanti saya akan beri penjelasan. Nah, SQL injection itu biasanya terjadi karena kesalahan dalam penulisan kode program, ya tentunya kesalahan. Salah satu contoh kode yang rentan ketika developer menggunakan string concatenation untuk membangun query SQL. Misalnya query login yang dibuat dengan cara menggabungkan langsung nilai username dan password dari input pengguna ke dalam string SQL. Jadi cara ini sangat berbahaya karena attacker dapat memasukkan karakter khusus, mengubah struktur query. Akibatnya database dapat menjalankan perintah yang tidak diinginkan oleh sistem. Oleh karena itu, penggunaan metode seperti ini sangat tidak disarankan dalam pengembangan aplikasi. Nah, ini contohnya. Jadi
Jadi nilai username dan password tuh disisipkan langsung ke string SQL. Nih contohnya disisipkan langsung ke string SQL. Nih passwordnya juga password hash sama dengan password langsung dieksekusi. Const await pull dot query SQL. Jadi langsung dieksekusi tanpa mau validasinya terlebih dahulu. Nah, untuk mitigasinya di sini kita salah satu cara paling efektifnya yaitu menggunakan prepare statement di mana teknik ini bekerja dengan cara memisahkan antara struktur query SQL yang dimasukkan oleh pengguna dalam prepare statement. Query akan dibuat menggunakan placeholder seperti tanda tanya seperti ini, dan kemudian nilai input pengguna dikirim secara terpisah sebagai parameter. Nah, dengan cara ini database akan melakukan input tersebut hanya sebagai data biasa dan bukan sebagai bagian dari query SQL. Selain itu, password biasanya diverifikasi menggunakan teknik hashing seperti bcrypt agar lebih aman dan tidak disimpan dalam bentuk teks biasa. Nah, kita langsung aja pergi ke pengimplementasiannya. Nah, ini dia versi rentannya. Kita kasih input di sini. Kita kasih input di sini. Sebentar, backend-nya belum jalan. Sebentar. Sebentar, saya aktifin dulu backend-nya. Nah, sebentar. Nah, itu dia. Jadi kita tinggal memasukkan perintah tadi. Jadi di mana kondisi OR satu sama dengan satu itu tadi selalu benar. Jadi di sini kita login sebagai admin atau user pertama. Nah, dengan cara itu ini tentu sangat berbahaya. Kita coba lagi pilot yang lain, yang admin. Kita coba yang pilot admin.
admin pagar. Kita masukkan sandi apa aja. Tuh, dimana dengan pilot tadi admin pagar, jadi admin tanda petik pagar itu pagar tuh berfungsi sebagai komentar di passwordnya. Seperti passwordnya tuh di komentar, jadi kita login bisa tanpa menggunakan password. Login dengan password yang seadanya. Dimana kode itu berlangsung tadi sudah di sebentar saya akan ini saya akan tampilkan kodenya. Mana ya? Belum ditampilkan, sebentar. Nah, ini dia. Untuk versi rentannya. Ini kode untuk versi rentannya ini. Jadi ada 2 di sini, backend-nya di dalam backend. Nah, ini versi rentannya. Jadi fetch-nya tuh mengarah ke langsung string, username dan passwordnya tuh dikirim melalui string. Jadi tidak ada. Jadi nilai username dan password itu disisipkan langsung ke string. Jadi penyerang tuh bisa ubah logika query seperti tadi, admin tanda petik pagar dan or 1 sama dengan 1 yang selalu benar. Terus bagaimana cara memitigasinya? Nah, lalu bagaimana cara memitigasinya? Nah, di sini dalam input login yang sebenarnya di sini saya arahkan ke dalam backend, yaitu dalam backend yaitu out controller.js. Nah, dimana di sini saya sisipkan kode ini const row await pull execute. Nah, dimana kode ini nilai yang dikirim itu terpisah, jadi bukan digabung dalam string. Dan yang selanjutnya yaitu di dalam nodes controller, di dalam await pull execute select from nodes id tanda tanya. Di sini get one, terus yang create tuh await pull title body owner visibility, juga ada tanda tanyanya. Jadi yang ketiga tuh await pull delete. Nah, di sini tuh data dipisah sebagai parameter. Jadi untuk CRUD-nya di sini juga aman di dalam nodes controller ini. Nah, selanjutnya kita coba langsung kita pilot di from login-nya. Kita pergi ke index.html yang versi aman.
Nah, kita coba di sini. Nah, di sini terdapat username atau password salah. Tuh, nggak bisa. Terus kita coba pilot admin. Di sini juga nggak bisa. Nah, kalau kita coba yang versi rentan, kita buktikan sekali lagi. Saya buktikan sekali lagi. Tuh, bisa. Sedangkan ini nggak bisa. Karena fungsi dari from logicnya tadi dipisah dari yang awalnya SQL dan string itu disamakan, yang di from logic yang asli ini dipisah. Nah, tuh kan bisa kan. Coba admin pagar. Tuh bisa tuh, sedangkan di sini itu tidak bisa. Tuh. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke presentasi atau PowerPoint tadi. Nah, jadi di sini ada perbandingan rentan versus nggak rentannya. Jadi perbandingan utama antara sistem yang rentan atau sistem yang aman terletak pada cara penulisan query database. Jadi sistem yang rentan tuh biasanya menggunakan penggabungan string secara langsung antara query SQL dan input pengguna sehingga mudah dimanipulasi oleh attacker atau penyerang. Sebaliknya, sistem yang aman menggunakan prepare statement yang memisahkan query dengan data sehingga input pengguna tidak dapat mengubah struktur SQL. Dan dengan menerapkan metode ini, kemungkinan terjadi SQL injection dapat dikurangi secara mungkin secara signifikan. Nah, ini dia aspeknya itu file demorage. Tadi yang sudah saya jelasin, query string where username. Nah, ini template where username tanda seru, terus data digabung ke SQL string, dikirim terpisah sebagai parameter, terus pilot admin login bisa, terus pilot or satu-satu itu bisa, terus username tidak ditemukan karena dikirim terpisah secara parameter. Sedangkan yang rentan tuh digabung ke SQL string. Nah, strategi mitigasi SQL injection tadi itu. Jadi strategi selain menggunakan prepare statement, terdapat beberapa strategi tambahan untuk mencegah SQL injection, yaitu salah satunya input validation atau validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna. Misalnya dengan memeriksa format email, panjang karakter, atau tipe data yang diizinkan. Strategi lainnya mungkin itu menerapkan prinsip less privilege pada database, yaitu memberikan hak akses minimal kepada akun database yang digunakan oleh aplikasi. Jadi sehingga tidak dapat melakukan perintah berbahaya seperti drop table atau bahkan drop database. Selain itu, sistem juga sebaiknya tidak menampilkan pesan error database secara langsung kepada pengguna karena mungkin informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengetahui struktur database. Selanjutnya
Nah, poin utama dari SQL injection ini, SQL injection terjadi karena input user digabung langsung ke query SQL. Penyerang bisa bypass login, mencuri data, bahkan menghapus database. Jadi mitigasi utamanya yaitu prepare statement seperti pull execute SQL prompts ini. Nah, tambahan untuk input validation list privilege, tambahan untuk mitigasinya yaitu input validation list privilege DB database, sembunyikan error message, dan selalu backup database secara rutin sebagai langkah pemulihan. Dan untuk backup ini seperti di materi sebelumnya disarankan untuk menaruh backup di server yang berbeda dari database itu sendiri. Jadi SQL injection itu merupakan salah satu keamanan yang sangat berbahaya, mungkin dalam aplikasi berbasis web paling banyak yang terkena SQL injection tuh web sih yang saya tahu. Dan serangan ini terjadi karena input pengguna dimasukkan langsung ke query SQL tanpa pengamanan yang memadai. Jadi dampaknya dapat berupa bypass login seperti pencurian data hingga penghapusan seluruh database. Namun serangan ini sebenarnya tuh dapat dicegah dengan menerapkan teknik seperti pembatasan hak akses database serta penyembunyian seperti prepare statement tadi, validasi input, pembatasan hak akses database serta penyembunyian pesan error dari pengguna. Dan selain itu melakukan backup database secara rutin tadi seperti saya sebutkan juga sangat penting, namun di server yang berbeda dengan sebagai langkah pemulihan apabila terjadi serangan atau kerusakan data. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata kurang mengenankan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.